Nah, hari ini partai yang masuk itu kira-kira kurang lebih tipe-tipenya dayungnya kayak gini lah, dayung-dayung setan. Jadi kita sekarang mau unboxing. Guys, jadi ikannya udah mulai keluar, dayungnya lebih panjang. Bagus sih ini, kayak teman-teman di rumah jadi juga bisa ngerasain. Jadi istilahnya kalau misalnya habis borong ikan tuh sensasinya kayak gimana sih? Ya kayak gini. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali sama saya Michael di Michael.vlog. Jadi sekarang kita malam-malam gini lagi ngapain sih jam 8 begini. Jadi kita lagi melakukan sedikit pindahan dari rumah nenek. Tadi saya nggak syuting perjalanan prosesnya karena itu kayak bertele-tele banget. Pada intinya sekarang akuariumnya udah datang. Tapi yang ke bawah tuh nggak bisa terlalu banyak. Jadi yang ke bawah itu cuman 3 akuarium ya. 3 akuarium sama 2 rak. Tadinya kita mau ngangkat 4 rak, tapi nggak apa-apa, ntar kita set up. Cuman kita nggak tahu layoutnya gimana. Hari ini juga sekalian kita mau datang ikan 10 ekor aja, nggak banyak, tapi ini 10 ekornya kualitas ya, bukan kuantitas. Iya. Jadi teman-teman kalau yang mau tanya-tanya DM segala macam nanti bisa ke nomor saya. Dan kemungkinan juga saya akan buat grup Telegram. Cuman ya maksudnya nggak bakal terlalu aktif sih karena paling stok ikan saya itu yang ditaruh di situ mungkin nggak banyak nanti. Cuman ya buat teman-teman yang penasaran terus kayak caranya gimana sih mau ngontek Bang Mike gini gitu, nanti kita bikinin aja Telegramnya. Nah ini ikan yang kemarin datang semuanya udah aktif. Di sini belum ada lampu semua udah makan ternyata. Dan yang kemarin paling parah itu sebenarnya yang ikan gede ini, ikan dari warnet yang minta diupdate. Ikan dari warnet kayak gini, akhirnya hari ini dia baru mau makan udang 2 ekor. Cuman lagi-lagi ya begitu, warnanya nggak geser sama sekali. Jadi kita masih mau bikin mental dia galak dulu sih. Jadi kita mau kasih makan dulu, kasih dia tenang. Mungkin seminggu ke depan lah, mungkin kita masih cuman kayak ganti air doang, kasih makan. Ganti airnya juga nggak tiap hari ya kalau ikan kayak gini. Soalnya kalau ikan udah stres, diobok-obok tiap hari kan makin stres juga gitu. Dan ini kita ada mau datang ikan, akuariumnya sebenarnya belum begitu siap, jadinya kita pasti pakai kabel sambungan begini di bawah. Cuman nggak apa-apa karena kita cuma sebentar doang. Malam ini pun pelistrikan di sini akan segera dikerjakan. Nah buat teman-teman yang selalu nanya, maksudnya sistem listrik itu kayak gimana sih Bang? Nah sistem listrik itu selalu saya di sini ada tiga fase ya, 3 fase untuk 3 MCB. Jadi fase pertama itu untuk alat-alat akuarium yang selalu nyala, contohnya seperti pompa, heater kadang-kadang, atau aerator. Dan fase kedua itu untuk lampu tanning, fase ketiga untuk lampu akuarium. Nah lampu tanning itu selalu saya barengin dengan lampu UV. Karena kalau nggak pakai lampu UV kita nggak ngejer kayak di gudang ini aja, cuman masuk matahari sedikit atau lampu dari situ aja, airnya nggak bisa jernih sampai benar-benar jernih kalau nggak pakai UV gitu. Nah hari ini partai yang masuk itu kira-kira kurang lebih tipe-tipenya dayungnya kayak gini lah, dayung-dayung setan, 2 biji begini. Ntar kita satu persatu juga. Cuman ini udah datang sih ikannya di depan. Cuman sekarang kita baru mau rendem-rendemin. Masa kuat ngangkat gitu langsung? Gokil. Ya itu bisa dijadiin 2 juga sih teman, yang bawahnya terlalu ini. Setting belakangan, ikan duluan ya. Ya udah nih. Ini 11 box, tapi ada 1 yang kecianjur. Kita akan melakukan pengecekan juga. Apa ada bocor atau ada apa. Supaya kalau bocor kita reoksigen. Nah kalau datang ikan kayak begini nih, hal yang paling penting disiapin itu sebenarnya oksigen murni. Karena kita nggak tahu di perjalanan terjadi apa. Kalau misalnya ikannya kembung, atau ikannya loncat, atau ada sirip patah dan segala macamnya, pasti kita butuh oksigen murni buat bikin dia lebih stabil. Jadi yang disiapin tuh kalau kayak gini, oksigen murni. Minimal oksigen murni. Kalau ada ciprofloxacin lebih baik.
Jadi kita sekarang mau unboxing ini 11 box, enggak 10 box, satu box kita cuma ngecek doang. Pasti teman-teman penasaran isinya kayak apa. Sebenarnya soalnya waktu kita beli ini, waktu kita decide untuk rawat ikan ini, nggak ada tuh di vlog yang sebelumnya, nggak kecut, kalau nggak salah. Ada pun juga dikit banget, jadi teman-teman juga mungkin di rumah penasaran ya. Ayo mulai diangkat. Satu box satu ikan doang, enteng. Enteng ya? Sabar. Oh, bisa. Nah, kita buka dulu ini. Kita mau cari dulu ikannya RDC yang mana. Sambil kita juga lihat-lihat deh. Gimana ya cara taunya ya? Ada namanya ya kayaknya. Ini sih nggak ada namanya ya. Jadi harusnya bukan. Jadi kita masukin aja ke akuarium. Yang pertama ya. Masih nitip di punyanya Tres Aquatic. Karena akuarium kita tidak cukup. Basically kita akan buka semuanya satu persatu dan kita rendam. Buat teman-teman yang baru gabung, kenapa kita harus rendam? Rendam itu kita melakukan persamaan suhu ya. Jadi kalau teman-teman tahu waktu kita ngirim ikan, bisa ikannya dibius atau didinginin suhunya, dikasih es batu. Nah, kalau ini airnya lebih dingin dan kita langsung lepas, nanti dia kaget suhu namanya. Oke, kita buka lagi. Nah, ini agak basah, mungkin es batunya. Karena kalau bocor, ininya pasti bocor. Jadi kali ini packingnya bener-bener hati-hati banget. Satu box satu ikan, biasanya satu box 2 ikan. Olahraga malam-malam guys. Oke, kita cemungin. Oke. Aduh. Baru 2 udah mau mati aja. Kelihatan guys, yang jarang kerja begitulah guys. Ya guys. Yang biasanya nyuruh-nyuruh baru dapat 2 udah. Bukan, gue bukan jarang kerja. Tapi gue tuh memang jarang datang ikan banyak. Berat badan meningkat. Nggak jarang, gue jarang datang ikan banyak. Oke, kita udah ketemu nih ikannya nih, yang punyanya Ronald. Mana? Ya diinspeksi ya, nggak gitu kelihatan ikannya. Paling nggak packingannya sih masih bagus. Ya ini masih benang bagus ya. Jadi ikan ini akan langsung kita kirim. Sekilasnya ini dayung Batman lah. Nanti kayak apa kalian pasti lihat di Instagramnya Ronald. Yuk, kita langsung packing ulangnya. Perasaanku berdebar-debar guys, ikannya bagus atau enggak. Pertama, kedua, ada yang bermasalah atau enggak. Ada yang patah atau enggak. Biasanya saya suka sial karena yang patah-patah. Nah, ini ikannya kelihatan di sini aja nih, yang ini udah mojok begini tuh. Cuman kan kita nggak tahu ya nanti kalau dibuka kayak apa ya. Nah, selain kita selagi nungguin ikan-ikan dioplos, saya mau memperkenalkan sistem filtrasi baru ya. Sebenarnya nggak baru. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya Jeb Mat. Di sini lihat tuh yang warna biru ini, teman-teman biasa sering lihat pasti. Ini kita mau kenalin. Di atas tuh ada namanya filter Jeb Mat. Yang di bawah ada filter baru nih, hijau. Super keren guys. Jadi di akuarium itu kita kayak glow in the dark. Nah, perbedaan yang mendasar setelah dipakai, karena saya nggak gitu bisa banyak bicara karena saya baru beberapa hari pakai. Lebih tepatnya Hans yang pakai. Kalau dari secara
ini kerjenihan air, teman-teman bisa bandingin yang atas sama yang bawah kayak gimana. Nah nanti untuk spek lebih lanjutnya dan ini tuh apa sebenarnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah ini kita bahas karena kita udah pakai, bukan karena kita mau ngejual produk ini. Untuk sementara waktu yang menjual produk ini masih akan kita rahasiakan. Jadi pokoknya teman-teman lihat sekilas dulu tampilannya kayak apa, perbedaannya kayak apa. Nanti di episode vlog berikutnya antara di saya, di Hans, atau nanti mungkin saya suruh orang lagi coba pakai, saya mau tahu reviewnya bagus atau enggak, baru saya akan memperkenalkan ke teman-teman sebenarnya ini tuh apa sih gitu. Mulai oke, guys, jadi ikannya udah mulai keluar, udah keluar 3 ya. Kita lihat ya, ini kita nggak sortir dari yang terbagus ke yang jelek sih. Jadi ini yang pertama nih ya, bisa dilihat ini ya, ini sih masih oke. Ekornya close, bakat warnanya bagus, dayungnya tidak terlalu panjang rupanya yang ini. Nah jadi namanya beli ikan yang borongan gitu memang tidak selalu bisa dapat semuanya 100% pasti bagus gitu, nggak mungkin. Nah ini ikan kalau misalnya baru datang ngambil udara kayak tadi, itu adalah hal yang normal jika dikeluarin lagi. Nah kalau nggak dikeluarin lagi biasanya ikan itu akan kembung. Makanya oksigen murni itu diperlukan banget, sama cipro biasanya. Nah ikan ini sebenarnya nggak 100% sudah beradaptasi ya. Kalau teman-teman lihat masih ngambang. Nah ini kita akan tunggu biasanya sekitar 20-30 menit untuk ikan ini balik ke normal dulu. Nah kalau misalnya nggak balik ke normal, biasanya kita langsung ambil tindakan dengan oksigen. Oke, ini ikan yang kedua, ini ikan lebih bagus, dayungnya lebih panjang. Jadi memang ini kan tadi dibilang memang partai dayung panjang ya. Jadi semuanya ini kita pasti hari ini akan melihat banyak sekali ikan yang dayungnya panjang. Bagus sih ini, kayak teman-teman di rumah jadi juga bisa ngerasain. Jadi istilahnya kalau misalnya habis borong ikan tuh sensasinya kayak gimana sih, ya kayak gini. Datang kita liatin satu-satu apakah sesuai dengan waktu kita lihat pada waktu kita hunting atau enggak. Nah karena apa saya bilang sesuai atau enggak, karena kalau kita lagi hunting, kalau kita lagi pergi ke Pontianak atau ke Hulu atau ke tempat manapun, biasanya kita ada yang namanya nafsu. Jadi ada yang namanya adrenalin lah istilahnya. Jadi kita lebih pingin belanja gitu loh. Nah kadang-kadang mata kita bisa takabur gitu. Cuman ini bagus banget sih yang ini, yang nomor 2 ini saya suka. Dayungnya sih ada jeep. Oke. Ya jadi ini ikannya baru datang ya, semuanya warnanya masih mentah ya guys, masih bener-bener putih. Cuman ya ntar kita lihat lah apa yang kita bisa lakukan dengan ikan ini. Oke, kita lanjut ke ikan ketiga. Yang ini seram sekali teman-teman. Ya jadi ini ikan yang ketiga ya guys. Ini menurut saya dari tadi adalah ikan yang terbaik menurut saya dari yang kita lihat, karena kita lihat dayungnya sangat panjang sekali dan ekornya pun juga lebar sekali. Teman-teman tinggal nikmatin ya. Oke, kekurangannya ikan-ikan ini karena baru kirim ya seperti biasa, belum beradaptasi dengan sempurna, dan juga badannya mungkin cenderung agak lebih kurus. Kalau saya lihat sekilas ya, kalau dari mata saya nih, dari sudut pandang saya di sini, semuanya beradaptasi, cuma ada satu biji yang agak ngambang. Kita langsung masuk ke ikan ke-4 dan ke-5. Nah ikan yang keempat ini bakat warnanya ntar bakal agak gila ya teman-teman. Sekarang warnanya masih coklat karena mungkin dia tidak terkena makan udang. Tapi kalau teman-teman lihat warnanya dia tuh udah coklat yang merata. Ya kurang lebih kayak gitu deh. Nah ini ada ikan yang saya suka lagi, ikan ke-5. Kenapa saya suka ikan ini? Karena kepalanya cenderung ada bentuknya manis seperti perosotan. Lagi-lagi dayungnya panjang sekali ya guys. Tuh, panjang dan bervolume seperti kesukaan saya. Oke, mungkin kita nggak akan, saya sih nggak akan videoin detail, tapi Arnold akan memvideokan detail untuk kalian supaya
supaya kalian bisa menikmati. Wah, ini juga gila nih guys. Kita nggak ada punya lampu, jadi kita pakai handphone. Tuh, teman-teman bisa lihat nggak sih? Ya kurang lebih ini pengalaman kalau hunting di hulu ya gini, nggak ada lampu, kita pakai lampu handphone. Cuman bedanya airnya kadang jernih, kadang nggak jernih. Ini juga dayung setan ini banyak kan ngambang sih teman-teman ini ikannya. Jadi ntar kita akan lihat beberapa saat lagi. Ya biasanya kayak gitu sih kalau kita lagi nggak hoki. Mungkin pokoknya intinya di pengiriman kali ini saya cukup puas. Spek ikannya bagus banget, di atas ekspektasi saya. Teman-teman nanti bakal lihat kinematiknya. Nah kurang lebih teman-teman suka nggak sih sama konten-konten unboxing kayak begini, terus teman-teman kayak bisa nikmatin nggak sih, enjoy juga nggak sih ngebuka ikan kayak begini. Nah teman-teman, habis ini teman-teman nikmatin semua sinematik ikan-ikan yang baru datang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.